Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Tak lama kemudian, tepatnya pada tanggal 9 Agustus 1945, disusul kota Nagasaki yang dibom atom oleh sekutu. Akibat dari peristiwa tersebut, ratusan ribu rakyat Jepang mati terbunuh. Selain itu, Jepang mengalami banyak kerugian. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang kepada bangsa Indonesia. Semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Namun ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. The Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bu, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah kita masih... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya membawa kabar bahagia. Bahwasanya saya mendengar dari radio televisi luar negeri kalau Jepang telah menyerahkan pada sekutu, maka terjadi kekosongan kekuasaan Indonesia. Itu merupakan kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan tadi Anda membicarakan tentang kekosongan kekuasaan. Itu maksudnya apa? Jadi Jepang telah menyerahkan kekuasaannya kepada sekutu, tetapi sekutu belum menyerahkan sepenuhnya kepada negara kita. Oh ya, saya mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu apa yang akan kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana kalau kita ke rumah Bung Karno untuk segera merumuskan teks proklamasi? Benar itu. Jepang sudah tidak lagi berwenang di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Tuan, karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang Bung Sair itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang harus diproklamasikan. Oleh karena itu, mari kita semua pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Bagaimana saudara setuju? Setuju. Kita merumuskan ini tanpa adanya PPKI, karena PPKI adalah badan yang dibuat oleh Jepang, karena kita tidak mau adanya campur tangan Jepang di proklamasi negara kita. Maka dari itu, marilah kita sepakat untuk tidak menerima berbagai hadiah dari Jepang, karena kemerdekaan kitalah yang akan urus sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan golongan muda yang lainnya akan merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud tujuan menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno, Bung. Waalaikumsalam. Maaf Ibu, apakah ada Bung Karno-nya? Kami di sini ingin bertemu dengannya. Kang Mas ada, namun ada keperluan apa? Begini Bu, ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengannya. Kalau begitu silahkan masuk, namun saya panggilkan Kang Mas terlebih dahulu ya. Kang Mas ada yang datang mencari Iya, siapa Bu? dari golongan muda, katanya ada hal penting yang ingin dibicarakan. Baiklah, saya akan menemuinya. Silakan duduk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya
saya mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu dari radio televisi London di Bandung. Maka dari itu kami kemarin siang para pegolongan muda mengadakan rapat dan semuanya setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI karena PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit untuk memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu Jepang? Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan armada Jepang. Coba kalian perlihatkan kepadaku kekuatan itu. Apa tindakan kalian jika anak-anak dan wanita terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan bagaimana kita akan berdiri di atas kekuatan ini sendiri. Tapi Bu, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan yang diderita oleh rakyat selama ini. Inilah yang ditunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi beri waktu saya untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah kalau begitu, kami mau mundur diri, Bu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Soekarno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Soekarno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak bisa gegabah, Bung. Kita harus berpikir secara matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju, Bung. Menurut saya, yang terpenting yaitu menghadapi para sekutu yang ingin berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dibahas di sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Mana, Bung? Ya lagi pula, mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat masa yang akan datang untuk berpikir yang matang. Bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Baiklah, berarti kita semua sepakat. Baiklah, kita semua sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Nampaknya golongan tua tidak setuju. Kita harus mencari jalan keluar ini semua. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan agar tidak terpengaruh oleh bangsa Jepang? Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Karawang? Tempat ini merupakan markas peta oleh Chu dan Chun Subeno, letaknya di bawah komando peta Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan Daidan di Jakarta. Saudara-saudara setuju? Setuju. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Jadi gini, Bung. Ada apa ini? Rombongan Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Soekarno, Hatta.
Apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bu. Bukankah Soekarno sudah mengatakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar. Tetapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya jadi kunci manis belakang? Apa yang Anda lakukan? Apakah selamanya kita menunggu janji Jepang itu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat-rakyat kita yang telah bertahun-tahun terganggu oleh penjajahan di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan sekarang telah saatnya. Tenang-tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan masalah ini dengan kepala dingin. Oke? Saya tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Bung Darwis tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta tolong ikut saya. Saya mengerti pertimbangan Anda berdua tentang masalah proklamasi kemerdekaan ini. Kami memang belum mempertimbangkan ini dengan baik. Apakah mungkin semua ini bisa dilakukan? Tentu mungkin, Bung, asal kita berusaha, kita pasti bisa. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa bantuan Jepang. Sabo, kacamata ambo mano. Iya, Bung. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh pasukan peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah Bung, kau baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan akan dilaksanakannya? Bagaimana jika besok? Pasukan di Jakarta sudah siap di sana. Jika mungkin ya, mungkin besok pagi akan dilaksanakan. Baiklah. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Jepang tak akan mengizinkan kita, apalagi dia tahu bahwa kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana kita menggunakan rumah Laksamada Maeda? Baiklah, Bung. Baiklah, kita akan berangkat malam ini. Selesainya perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya? Kami mencari Laksamada Maeda. Sebentar, saya panggilkan Bapak dulu. Selamat malam, ada apa, Bu? Maaf, mengganggu malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk merencanakan kemerdekaan esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu silakan masuk. Terima kasih, Laksamada. Sebenarnya saya turut bergembira mendengar kabar itu. Silakan pergunakan tempat yang Anda butuhkan. Baiklah Bung, terima kasih. Oke, silakan duduk. Apakah ada kertas dan pena? Sebentar, saya akan ambilkan dulu.
bagaimana dengan penandatanganan naskah di bawah ini? Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya jangan ditandatangani oleh anggota PPKI karena anggota PPKI adalah buatan Jepang. Kita sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan naskah di bawah ini? Jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang pada saat ini, seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dengan bangsa lain, Bung. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa Indonesia. Berarti semua ini atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya mengusul bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin semua? Apa setuju? Setuju. Tolong Anda ketik naskah ini. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh ada, mari ikut saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maida, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah ya Bu, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menemani saya di masa sulit ini. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah karena sudah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kebangsaan ini. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita memerlukan bendera, Pak? Lantas bagaimana? Oh iya, Bapak lupa bagaimana kalau Ibu saja yang menjahit benderanya? Tapi Ibu tidak memiliki kain, Pak. Ibu hanya memiliki kain merah dan kain putih. Apakah tidak apa-apa? Itu saja tidak apa-apa. Kalau begitu buatlah benderanya. Yang penting kita punya niat. Baiklah, Ibu punya ide. Bagaimana kita namakan saja bendera Sang Saka Merah Putih? Baiklah, kita akan menamakan bendera ini yaitu bernama Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, kalau begitu Bapak siap-siap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah. Murti, tolong kibarkan bendera ini. Siap Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Saudara-saudaraku sekalian, saya telah meminta datang sini untuk menyaksikan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah bangsa kita. Beratus-ratus tahun bangsa Indonesia kita berjuang untuk merdeka. Kita akan kembali menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita. Semangat kami para pembuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan permusyawaratan. Saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi untuk kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini menyatakan kebulatan tekad ini, dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi.
Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai perpindahan dan lain-lain diselenggarakan secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Luruskan. Langkah tegak maju. Jalan. Luruskan.